Menjadi momok dunia di tahun 2025. Awal penularan virus ini diketahui. Now to the pandemic tonight, and with the Omicron surge pushing cases in My name is Nalini Khatire. I'm a lifestyle. Observed an increase in cases. Reformasi birokrasi itu apa sih? Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia aparatur. Reformasi birokrasi Indonesia dilaksanakan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik agar menjadi lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Apa hubungan reformasi birokrasi dengan pandemi COVID-19? Pandemi menjadi titik pendongkrak sekaligus momentum yang tepat untuk melakukan perubahan dalam birokrasi di Indonesia. Sebelum pandemi, birokrasi Indonesia dikenal dengan struktur organisasi pemerintah yang bersifat mekanistis, hierarki birokratis, departementalisasi yang kaku, formalisasi tinggi, dan sentralis. Namun, pandemi memaksa segalanya berubah. Tinggi penyebaran virus COVID-19 pada akhir tahun 2019 hingga tahun 2021 menyebabkan berbagai aspek dan sektor yang ada di dunia terganggu termasuk Indonesia. Ketika pandemi COVID-19, birokrasi secara langsung tidak bisa melaksanakan fungsinya sama seperti sebelum adanya pandemi COVID-19, dikarenakan adanya batasan-batasan dalam masa pemberlakuan kebijakan penanggulangan pandemi COVID-19. Ruang gerak masyarakat menjadi terbatas dan banyak dari masyarakat yang harus melakukan pekerjaan mereka dengan kebijakan work from home. Kantor-kantor pelayanan harus tutup, namun pelayanan publik harus tetap berjalan dan keputusan harus diambil dalam hitungan jam, bukan hari. Lalu, kebijakan apa yang mengatur terkait reformasi birokrasi? Untuk merespon kebutuhan perubahan ini sekaligus percepat reformasi, pemerintah meluncurkan 3 kebijakan yang menjadi landasan dalam reformasi birokrasi. Yang pertama, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional. Permen ini mengatur penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional sebagai strategi utama dalam reformasi manajemen aparatur sipil negara. Dalam pasal 2, ruang lingkup penyetaraan jabatan administrasi pada instansi pemerintah meliputi jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana yang merupakan eselon 5. Dalam pasal 4 dijelaskan penyetaraan jabatan dilakukan sebagai berikut. Administrator disetarakan dengan jabatan fungsional jenjang ahli madya, pengawas disetarakan dengan jabatan fungsional jenjang ahli muda, dan pejabat pelaksana yang merupakan eselon 5 disetarakan dengan jabatan fungsional jenjang ahli pertama. Di era COVID-19, penyetaraan jabatan ini berperan krusial dalam mendukung restrukturisasi organisasi agar lebih adaptif terhadap pelayanan publik jarak jauh dan berbasis teknologi. Selain itu, regulasi ini memungkinkan pengembangan jalur karir yang berbasis kompetensi melalui penetapan angka kredit. Pasal 15 ayat 2 menjelaskan penetapan angka kredit ditetapkan berdasarkan sistem penilaian kinerja dan penilaian angka kredit jabatan fungsional, norma angka kredit kumulatif pada jabatan fungsional,
lamanya waktu kepangkatan terakhir, dan rentang kepangkatan pada jabatan administrasi. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang penyederhanaan struktur organisasi pada instansi pemerintah untuk penyederhanaan birokrasi. Kebijakan ini menekankan perampingan eselon dan jabatan struktural dengan membatasi tingkatan eselon menjadi maksimal 3 level, serta mengurangi jumlah jabatan pelaksana untuk menghilangkan birokrasi berlapis yang selama pandemi COVID-19 sering menghambat responsivitas pelayanan publik. Pasal 4 menyatakan bahwa penyederhanaan birokrasi dilakukan melalui 3 tahap: penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja. Pasal 5 ayat 3, penyederhanaan struktur organisasi dilaksanakan terhadap unit organisasi jabatan administrasi yang terdiri atas jabatan administrator atau jabatan struktural eselon 3, jabatan pengawasan atau jabatan struktural eselon 4, dan jabatan pelaksana yang merupakan jabatan struktural eselon 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi. Secara eksplisit mendefinisikan sistem kerja pada instansi pemerintah pasca penyederhanaan struktur organisasi. Pendekatan ini dirancang untuk menggantikan model birokrasi konvensional yang kaku dengan mekanisme yang lebih adaptif, di mana tugas-tugas didelegasikan secara langsung kepada pelaku utama tanpa hambatan hierarkis berlebih, sehingga mendukung efisiensi operasional instansi. Pasal 7 menjelaskan mekanisme kerja dilaksanakan dengan prinsip orientasi pada hasil, kompetensi, profesionalisme, kolaboratif, transparansi, dan akuntabel. Selain itu, untuk memungkinkan kerja jarak jauh, semua data dan persetujuan harus bisa dilakukan secara elektronik, di mana dalam Pasal 20 ayat 1 dijelaskan instansi pemerintah mengutamakan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik melalui pemanfaatan aplikasi SPBE yang terintegrasi dalam mendukung sistem kerja instansi pemerintah. Dari kebijakan tersebut, apa pengaruhnya terhadap new normal? Memasuki era new normal, perubahan birokrasi yang terjadi selama pandemi COVID-19 tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga menjadi fondasi bagi penyesuaian tata kelola pemerintahan di masa berikutnya. Memasuki era new normal, birokrasi dituntut untuk mempertahankan sekaligus mengembangkan inovasi pelayanan publik yang telah terbentuk sehingga mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara adaptif, cepat, dan efisien. Adapun dampak yang dihasilkan dari pelaksanaan reformasi birokrasi ini yaitu yang pertama, struktur birokrasi lebih ramping dan responsif, yaitu jumlah tahapan dan jabatan dipermudah sehingga kerja lebih cepat dan mudah menanggapi masalah. Yang kedua, karir ASN lebih berbasis kompetensi, yaitu kenaikan jabatan ditentukan oleh kemampuan dan keahlian, bukan hanya lama bekerja. Yang ketiga, sistem kerja lebih fleksibel dan adaptif, yaitu cara kerja bisa menyesuaikan keadaan dan perkembangan teknologi agar lebih efektif. Yang keempat, pelayanan publik lebih cepat dan berbasis digital, yaitu pelayanan kepada masyarakat dilakukan lebih mudah dan cepat melalui teknologi dan sistem online. Yang terakhir, kultur birokrasi lebih transparan dan akuntabel, yaitu pemerintah bekerja lebih terbuka, jujur, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Apa ya tantangan dalam menjalankan reformasi birokrasi ini? Reformasi birokrasi sendiri memiliki tantangan. Yang pertama, belum semua daerah memiliki akses internet yang baik, terutama di wilayah terpencil. Masih banyak masyarakat yang mengalami kesulitan karena jaringan internet yang lemah, listrik yang tidak stabil, dan keterbatasan perangkat teknologi. Akibatnya, pelayanan online belum dapat dinikmati secara merata. Masyarakat di daerah tersebut masih sangat bergantung pada pelayanan tatap muka.
Yang kedua, tidak semua masyarakat memahami teknologi. Masalah lain yang cukup besar adalah masih banyak masyarakat yang belum terbiasa menggunakan layanan digital, terutama kelompok lansia, masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah, dan warga di pedesaan sering mengalami kesulitan saat menggunakan aplikasi atau website pelayanan publik. Yang ketiga, masih adanya ASN yang belum siap beradaptasi. Tidak semua pegawai pemerintah memiliki kemampuan teknologi yang sama. Sebagian ASN masih terbiasa dengan sistem kerja lama dan mengalami kesulitan saat harus menggunakan sistem digital. Kurangnya pelatihan dan kesiapan sumber daya manusia menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Jika hal ini tidak segera diatasi, pelayanan justru bisa menjadi lebih lambat. Dan yang terakhir adalah resiko gangguan sistem dan keamanan data, di mana pelayanan berbasis digital sangat bergantung pada jaringan internet dan sistem komputer. Jika server mengalami gangguan atau aplikasi mengalami error, pelayanan publik bisa terhambat bahkan berhenti sementara. Selain itu, ada juga risiko kebocoran data pribadi masyarakat. Jika sistem keamanan tidak kuat, informasi penting dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Ada beberapa kelebihan dalam melaksanakan reformasi birokrasi. Yang pertama, pelayanan menjadi lebih cepat dan mudah, di mana banyak layanan sudah dapat diakses melalui website atau aplikasi resmi pemerintah, di mana masyarakat tidak perlu datang lagi ke kantor pemerintahan hanya untuk mengurus dokumen administrasi. Hal ini tentu menghemat waktu, tenaga, dan biaya transportasi. Yang kedua, transparansi pelayanan semakin meningkat. Dengan adanya sistem digital, setiap proses pelayanan menjadi lebih terbuka, masyarakat dapat mengetahui syarat, prosedur, biaya, dan lama pelayanan secara jelas. Hal ini dapat mengurangi praktik pungutan liar, penyalahgunaan wewenang, dan tindakan korupsi yang sering terjadi dalam pelayanan manual. Yang ketiga, mendorong ASN bekerja lebih profesional, di mana pegawai dituntut mampu menggunakan teknologi, mengikuti rapat secara daring, mengelola dokumen elektronik, dan memberikan pelayanan jarak jauh. Dan terakhir, pengeluaran operasional menjadi lebih hemat. Penggunaan dokumen digital, rapat online, dan pelayanan berbasis elektronik membantu pemerintah mengurangi pengeluaran operasional. Biaya penggunaan kertas, perjalanan dinas, dan kegiatan tatap muka dapat ditekan. Mal pelayanan publik dapat dijelaskan sebagai bagian dari penyederhanaan struktur organisasi dalam reformasi birokrasi, karena mal pelayanan publik menyatukan berbagai layanan dari banyak instansi ke dalam satu sistem pelayanan terpadu. Sebelum adanya mal pelayanan publik, masyarakat harus datang ke banyak kantor dengan alur birokrasi yang panjang dan berlapis. Setelah adanya mal pelayanan publik, mengurangi birokrasi yang berbelit-belit, mendorong integrasi antar instansi, dan mempercepat pengambilan keputusan pelayanan. Karena pelayanan berada dalam satu lokasi dan koordinasi menjadi lebih mudah, sehingga masyarakat tidak perlu berpindah-pindah kantor. Reformasi birokrasi bukan sekedar perubahan sistem, tetapi langkah nyata menuju pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan berorientasi pada masyarakat.